Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ramadanti dari kelas K3 1B dengan NRP 0521040052. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Pada laporan studi kasus saya, korban saya adalah seorang pria yang jatuh dari ketinggian 3 meter saat bekerja. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah penilaian keadaan. Penilaian keadaan adalah untuk memastikan keadaan sekitar aman atau tidak bagi korban. Penilaian keadaan bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang sedang kita hadapi, serta memberikan gambaran pada faktor penghalang atau pendukung saat melakukan pertolongan pertama di tempat kejadian. Yang kedua adalah penilaian dini. Penilaian dini dimulai dengan membedakan kasus, termasuk kasus trauma atau kasus medis. Pada korban yang saya tangani, korban mengalami kasus trauma karena jatuh dari ketinggian 3 meter. Selanjutnya dilakukan penilaian respon atau kesadaran. Ada 4 tingkat penilaian respon, yaitu awas, suara, nyeri, dan tidak respon, atau yang disingkat ASNT. Pada korban yang saya tangani, korban tidak memberikan respon sama sekali, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa korban tidak sadar. Langkah selanjutnya setelah penilaian respon adalah pemeriksaan CAB atau yang disebut Circulation, Airway, dan Breathing. Yang pertama, circulation atau peredaran darah. Saya harus mengecek denyut nadi radial pada pergelangan tangan atau denyut nadi karotis pada bagian kiri leher korban. Dikarenakan korban tidak memberikan respon sama sekali saat dilakukan penilaian respon, saya langsung mengecek nadi karotis korban. Saat dilakukan pengecekan, nadi karotis korban tidak terasa, sehingga saya harus melakukan pertolongan lanjutan, yaitu resusitasi jantung paru atau yang disingkat RJP. Resusitasi jantung paru memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita kan sudah memeriksa CAB. Di bagian circulation, saya tidak merasakan denyut nadi penderita, sehingga saya harus memberikan pertolongan RJP. Yang kedua, saya harus membaringkan terlentang korban pada dasar yang keras, tidak boleh di atas busa atau kasur. Yang ketiga, kita harus membebaskan pakaian di sekitar dada korban. Selanjutnya, kita mencari titik pijat di raba rusuk paling bawah, kemudian menentukan titik pijatan di antara dua pertemuan tulang rusuk, diukur 2 jari di atas garis tengah dada. Tangan penolong disatukan seperti ini dan yang menekan adalah tumit tangan. Posisikan penolong senyaman mungkin. Kemudian lebarkan lutut penolong selebar bahu, sekiranya selebar bahu. Dan posisi bahu penolong itu tegak lurus dari tangannya, dan tangannya terus menekan di bagian titik yang telah ditentukan. Lakukan pijatan sesuai ketentuan dengan kedalaman 5-6 cm dan kecepatan 100 kali sampai 120 kali per menit. Satu kali siklus RJP adalah 30 kali pijatan dengan 2 kali bantuan nafas yang dilakukan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi kita harus ingat kalau posisi bahu dan tangan itu tegak lurus, biar kita itu maksimal saat menekannya.
dan mencapai kedalaman yang telah ditentukan. Setelah satu siklus yang kita berikan, kita harus memeriksa kembali denyut nadi karotis korban yang berada di leher. Jika sudah terasa, pertolongan RJP tidak perlu dilanjutkan dan kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada studi kasus saya, setelah diberikan satu siklus penuh RJP, nadi karotis korban terasa kembali, sehingga saya melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan RW atau jalan nafas. Dikarenakan korban yang saya tangani ini tidak diperkirakan mengalami cedera di atas dada sampai kepala, saya melakukan teknik head till chin lift untuk memeriksa RW korban. Head till chin lift itu adalah tekan dahi, angkat dagu. Kemudian kita lihat apakah ada sumbatan di jalan nafas korban. Korban yang saya tangani tidak terjadi sumbatan, sehingga saya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan breathing. Ada 3 teknik yang disingkat dengan LDR, yaitu lihat, dengar, dan rasakan. Kita lihat apakah terjadi pergerakan dinding dada korban, dengarkan suara nafas korban, dan yang ketiga adalah rasakan hembusan nafas korban. Ketiga tahap tersebut dilaksanakan bersamaan dan hanya boleh memakan waktu 3 detik. Seperti ini. Di saat kita melihat pergerakan dinding dada korban, kita juga merasakan hembusan nafas korban dan kita mendengarkan suara nafas korban. Pada korban yang saya tangani, breathing korban lancar dan baik-baik saja, sehingga saya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan fisik. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Ada 4 tanda saat melakukan pemeriksaan fisik, yaitu perubahan bentuk, muka terbuka, nyeri, dan bengkak atau yang disingkat PLNB. Pemeriksaan fisik dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki korban. Kita harus menekan bagian-bagian dari tubuh korban. Ditekan, bukan dicubit. Kesimpulan yang saya dapatkan dari korban yang saya tangani adalah terdapat perubahan bentuk, perubahan warna, nyeri, dan bengkak pada bagian panggul dan kaki korban. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Saat saya mengecek seluruhnya, tanda-tanda vital korban adalah sebagai berikut. Tekanan darah korban 130/85 mm Hg. Suhu tubuh korban 36,8 Celcius. Frekuensi nafas korban adalah 23 kali per menit. Dan denyut nadi korban adalah 120 kali per menit. Riwayat penderita. Saya akan melakukan wawancara kepada korban, keluarga korban atau saksi mata yang ada di tempat kejadian. Dikarenakan korban yang saya tangani ini sudah sadar, sehingga saya melakukan wawancara dengan korban yang saya tangani. Pada riwayat penderita, kita mengenal istilah kompak, yaitu keluhan utama, obat-obatan, minuman atau makanan yang diminum, penyakit penderita, alergi yang diderita, dan kejadian. Pada keluhan utama, korban mengeluh pusing saat melakukan pekerjaan, sehingga korban terjatuh dari lantai 3 tempatnya bekerja. Korban juga mengeluhkan sakit dan nyeri pada bagian panggul dan kaki, seperti yang saya telah periksa saat pemeriksaan fisik, di mana saya menemukan perubahan warna, nyeri, dan bengkak pada panggul dan kaki korban. Obat-obatan. Korban tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan apapun. Makanan dan minuman yang telah dikonsumsi oleh korban juga tidak memberikan pengaruh apapun kepada korban. Penyakit yang diderita korban juga tidak memiliki penyakit bawaan. Korban juga tidak memiliki alergi, dan kejadiannya itu korban pusing saat berada di tempat yang bekerja di
di ketinggian 3 meter sehingga dan terjatuh dari ketinggian 3 meter dikarenakan merasa lelah, tidak konsen. Selanjutnya adalah evaluasi berkala atau pemeriksaan berkala. Di saat kita menunggu bantuan ahli datang, kita harus melakukan pemeriksaan berkala kepada korban. Walaupun korban sudah bangun ataupun sudah sadar, kita harus tetap menanyakan korban. Kita ajak bicara korban, kita periksa denyut nadinya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Saat bantuan ahli datang, kita harus melaporkan apa saja yang telah kita dapatkan saat melakukan pertolongan pertama. Dimulai dari apa saja yang telah dialami korban, apa yang kita berikan saat membantu. Dan saat pelaporan juga kita harus menyampaikan tentang umur dan jenis kelamin korban, keluhan utama korban, tingkat respon, keadaan jalan nafas, dan pernafasan. Juga sirkulasinya bagaimana, pemeriksaan fisik yang penting, wawancara yang penting saat korban sadar, penata laksanaan, dan yang ke-10 perkembangan yang dianggap penting. Kita harus melaporkan semuanya yang kita anggap penting kepada bantuan ahli selanjutnya yang akan menangani korban. Sekian video pemaparan laporan penilaian penderita dan RJP Coking saya. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.